Walau lepas di bapak dan ibu, ada jaminan kita ketika kita menghadap Allah akan dipanggil Allah, dipanggil malaikat Israil mengutata mengodolah, akan diberikan kesempatan kepada jasad kita untuk berdialog dengan malaikat Israil. Yang kedua, wanu lepas tiga rukun dalam hidup, syariat tidak laksana amal dalam hidup dan kehidupan. Insya Allah ketika kita menghadap Allah sebelum dicabut oleh malaikat Israil nyawa kita, akan diberikan kesempatan kepada ruh kita untuk berdialog dengan malaikat Israil. Bahkan bapak dan ibu ketika nyawa mana orang omai mau popotai nyawa mengotata mengodula mentobillah lu adamu, karena jangan amila batangan tobillah adam bapak dan ibu. Berarti dia mama setepan mengandung hilafiyah. Ya. Mana anak amai bapak dan ibu nyawa mentuju atau bapak dan ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan kepada seluruh jasad kita. Karena jasad lantai papangnya akan diberikan kesempatan untuk saling berpamitan satu dengan yang lain. Saya mulai dari dialog yang pertama, mau tata wa doa. Sasaran malaikat sebelum malaikat Israil, ada 4 malaikat yang akan Allah turunkan sebelum malaikat Israil datang menjemput nyawa kita mengutata wa doa. Malaikat yang pertama yang diserahi mengurus rezeki akan datang memberikan salam, assalamualaikum. Dikasuna contoh dikasuna muhar. Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang diserahi mengurus rezekimu wahai katomo. Aku adalah malaikat yang diserahi mengurus rezekimu wahai manusia, wahai fulan. Aku sudah ke timur, aku sudah ke barat, bahkan dunia tua-tua bertimah hilali umai wahai fulan. Tetapi aku tidak menemukan sedikit pun satu suapan pun umali perizikimu. Tapi bila hemat Allah yang dia teh perizikia di polu tanda-tanda karena lancar tidak begitu atau lancar dulu. Jadi di tanda itu kami alhamdulillah dan kami ambil kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mama ganti malaikat yang kedua, ya. Mama ganti malaikat yang kedua yang mengurus minumanmu, akan memperkenalkan nama wahai fulan. Aku adalah malaikat yang diserahi mengurus minumanmu. Aku sudah ke barat, aku sudah ke timur, aku sudah ke utara dan ke selatan, bahkan seluruh dunia ini sudah aku kelilingi. Tidak ada lagi walaupun hanya seteguk wali ilmu talu hebo itu, sehingga orang dalam sakara detik-detik sedang najak bapak dan ibu menghadapi sakaratul maut, walima wahyanto wallahiyanto illa seenak apapun makanan itu atau minuman itu bolo hempo milih. Karena dua malaikat sudah turun. Kemudian bapak dan ibu malaikat yang ketiga lagi turun. Wahai fulan, aku adalah malaikat yang mengurus napasmu. Aku sudah kelilingi dunia ini, tetapi dia napasi mari pun napasimu walaupun hanya sesaat. Napasi bolo tue-tue, bolo ngobotu uhani mao, boleh mahima wakutu. Terakhir bapak dan ibu, malaikat yang keempat akan datang memperkenalkan nama. Wahai fulan, aku adalah malaikat yang diserahi mengurus ajalmu. Maraheli yamayau to dunia tue-tueu dewa dulu aku turun walaupun hanya sebentar. Mami cabuti oleh malaikat Israel itu iyo. Kemudian te malaikat Israel mama ganti kami bapak dan ibu. Sasarannya malaikat Israel adalah mulut kita. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak bisa memelihara mulutnya.
lebih banyak dipergunakan menggibah orang lain, menceritakan aib orang lain, sementara aibnya sendiri lipat-lipatan oleh bapak dan ibu. Tapi lain dari si fulan ini, ketika akan dicabut mamustar poli watiate wala te malaikat Israel seraya keluar dari mulutnya, keluar tasbihnya, keluar zikirnya, keluar tahlilnya, keluar hamdalahnya, maka itu yang akan memberikan alasan demi alasan, akan membela bapak dan ibu kepada kita. Seandainya mulut ini selalu dipergunakan untuk berzikir, menyebut kebesaran dan kekuasaan Tuhan, bukan menyebut kebesaran dan kekuasaan kita. Walau pada lele zikir wahai Israel, engkau tidak bisa mencabut nyawa si hamba ini dari mulutnya, karena mulutnya selalu dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bahkan selalu mengakbarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia menghadap kepada Allah, ya Allah, saya sudah mendatangi hamba-Mu ya Allah, saya sudah mendatangi masyarakat desa Sukadamai ya Allah, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang dapat saya cabut dari mulutnya. Bila mola, bila makeli noilo zikiri, kalamu niwalia hati, jada lalu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat Israel, coba engkau cabut dari arah yang lain. Maka sasaran berikutnya bapak dan ibu, malaikat Israel datang melalui arah tangannya. Polima pasi-pasi ma cabut yolinya mutatamarulah, keluar lagi dari tangannya. Wahai malaikat Israel, engkau tidak bisa mencabut nyawanya dari arah mulutnya. Kenapa arah tangannya? Karena tangannya selalu dipergunakan untuk bersedekah, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan lalu kemudian turun lagi ke bawah, datang dari arah kaki, kemudian dari arah kaki lagi keluar. Wahai malaikat Israel, engkau tidak bisa mencabut nyawanya dari arah kakinya, karena kakinya dipergunakan untuk berjalan ke masjid, menghadiri undangan-undangan takziah, bila makili dalam ketaatan kepada Allah. Maka hari ini Allah tugaskan aku untuk menjaganya dari arah kakinya. Dia mata poli tidak butuh itu mau tata modulaa. Kemudian dia kembali ke atas oleh pulungnya, polima parutolimota nyawa dari telinga, maka keluar lagi dari telinga. Wahai malaikat Israel, engkau tidak bisa mencabut nyawanya dari telinganya. Karena kenapa? Telinganya selalu dia pergunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan kata-kata yang baik, tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang terlarang, sehingga engkau tidak bisa mencabut nyawanya dari arah telinganya. Kemudian terakhir dari arah mata. Lalu kemudian ada suara, wahai malaikat Israel, engkau tidak bisa mencabut nyawanya dari arah matanya, karena matanya selalu dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, selalu dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Maka engkau tidak ada jalan untuk mencabut nyawanya dari arah mulutnya. Ya. Apalagi wanu bapak-bapak sering kita diuji dari mata ini. Wati alama bapak dan ibu wanu mo ondo cadeko le mo limelo belo. Foto numora tamo ondo cadeko di rumah limelo belio. Mengulai wanu lo tadi rumah limelo belio berarti dia pembohong besar.
Wanita normal bapak dan ibu mau cadeko pasti melimelo. Ya, makanya bapak dan ibu banyak yang menawarkan saya. Walima aku masuk ya, Pak Yusuf. Aliran dia gagah. Watia dia tidak terpengaruh karena hati dia melloheboti segala keajaiban. Walau nuru tanpa hemeta ilmu mau untuk cari kau di rumah lima bapak dan ibu. Open watia di rumah jam buat yang ada di beton di buiti. Ulu alatia tahu itu. Kau pada tolatia ilmu ulah cara dia mau untuk cari kau. Wau di rumah lima lalu helm mau tata mula. Wanu udah rumah lima lalu helm biar ti ustad peta alim untuk mata bapak dan ibu. Biar dia kiai wandong melimelo duhela mondo cadeko peta ali tomato mongoto umat bapak dan ibu. Tapi ternyata tidak bisa karena matanya selalu dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Selalu ketaatan kepada Allah, maka dia kembali menghadap Allah melapor, ya Allah, saya sudah mendatangi hamba-hambamu yang ada di surga ya Allah, tetapi saya tidak bisa mencabutnya mereka dari seluruh arah panca inderanya mereka ya Allah. Saya sudah mendatangi mata mereka, mendatangi seluruhnya panca indera, semuanya dipersembahkan untuk taat menyembah kepadamu ya Allah. Maka dia adalah mencabuti nyawa dia dari seluruh panca inderanya, karena semua terjaga dengan amalan-amalannya kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat Israil, janganlah engkau berputus asa, karena tidak gulali manusia siapapun dia pasti akan mati. Walima betulah dema atau pelado ulu tanggulu. Saya tidak perlu menyebutkan lagi karena sudah disebutkan oleh ustadz yang menyampaikan ceramah ke Beleleli Kaki. Untuk tidak dia main, pilo tailate, tamamate baito, sehingga tailate berarti walau pilo yang mata kaliri. Afaman syarahullahu sadra fahuwa min nuri rabbi. Uita upila mata kaliri, sehingga dia terpanggil, dicampur dengan nurun ala nur, terpanggil dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, bila malah terpengaruh agar supaya sebagai ekspresi doa bahwa yang meninggal itu insya Allah akan terpanggil ketika terakhir menembuskan nafas terakhir, terpanggil dalam jiwa yang tenang. Bapak dan ibu, poli wahyal ini kesempatan Ruh Orlando untuk berdialog dengan malaikat Israel. Ya, Ruh Orlando yang kesempatan kita lelaksana melamuti syariat umat tanggal malati yang nanti. Ini kesempatan mempasiari miki oleh para imam dari kata mau ini dan oleh mau ini kata mau kalau maafur kata mau. Ya, mamona miki dari kata mau. Nabi salamu mapasi-pasiari oleh katoma di malaikat Israel tadi. Wabotia mapasi-pasiari ma ilahula bila Allah Subhanahu wa ta'ala mau cabuti nyawamu. Tapi sebelum yang masuk-masuk mencabuti nyawamu, ada ilmu yang sering kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau makwaloti, ya. Ada ilmu yang sering kita ajarkan kepada anak-anak. Wanu itu dunggalo tamu, belum makwal. Walima, coba yang kasar ini, suara biasa sih. Pati di rumah mati. Coba yang kasar ini. Ya. Coba yang kasar ini walima. Kenapa orang pasar bercerita tinggal orang bercerita? Tidak ada sopan ini. Di ilmu lotane ino pengajarin oleh dia, kemudian kita yang melanggarnya. Ya jadi kalau aku walau anu lo tercara malu terpe itu
Pembelajaran matan yang ngajase kita tegur ya. Belum apa lo mengutarakan mengudula karena ilongola itu beti Gorontalo bapak dan ibu mendapatkan gelar serambi Madinah karena bolu-bolu adabu fauqal ilmi al adabu totati oleh ilmu itu adabu bapak dan ibu. Jadi boleh ilmu yang jamin pasti itu dia ilmu tu batangan dia andidu haraga hormati dia tahu mengutarakan modula bola maaf woloh karena agama harus saya sampaikan bapak dan ibu. Jadi boleh mengatakan berarti tidak ada hal yang baru yang saya sampaikan pada malam hari ini, tidak ada. Otawa tong amila mau mengamali itu mulabai itu mau mengamali ilmu itu tanda ingat yang sering kita tegur itu susah mengamali bapak dan ibu. Wanu uti bapak dan ibu mambali mawati ada pencabutan ruh itu mak pasi-pasi hari malaikat Israel alimah wa umah bila hulamil Allah subhanahu wa ta'ala mau cabut nyawamu wanu adito popobila surat tugas wan ya surat tugas soal yang mahutum cabut yamu ketahuilah wahai malaikat Israel ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan aku ke dalam jasadku pada hari itu pada saat itu engkau tidak ada kata Allah ngolah tinggal di masa tibotio mohe hura mau cabut nyawa. Kemudian rohwani malaikat Israel kembali menghadap Allah melapor, ya Allah, buat dia tika tomo manila matara tia, mau pilih surat kuasa watia, watia disanggupi mencabuti nyawa liyo, pilih surat tugas watia, wahai Allah, maka Allah bilang turun engkau ke dalam surga, mutahamai bu apel. La di tubuh apel bayi tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu mau popatata Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan Al-Quran atau Al-Fatihah. Himpunan Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan Bismillahirrahmanirrahim toh huruf yoba. Kemudian huruf ba walu atau titik ba wal fatah itu mampu pada tebatangan intu walma khalifah imam atau khalifah tom nampak tahu itu. Jadi begitu berpikirlah ibu apel ini bapak dan ibu langsung secara otomatis merasakan nikmat yang sangat luar biasa buat ruh, tidak merasakan sakit sama sekali. Karena kita tercipta dari nikmat, hidup di dalam nikmat, dan insya Allah kita kembali ke dalam nikmat itu mengotato mau mengodulah. Jadi kalau maaf wolong, wanu malu hewat ya ungguli, bila berapa jam? Masa 1 jam 12 menit. Kira-kira untuk dia memalih utama karena wanu bisa terusi karena agama matawan to i madada ta apa huta atau opeta alilo lo kitabi ya karena malu tahili-hilinga lalu tadi serius jadi memalih utama latya karena dia malu hewa botia ceramah karena waktu botia dia bawa tahu dia pemakosan boleh ulah bapak dan ibu bolo daging wahai alola terusi tahu tapu ma polo ma puas ma bosan bapak dan ibu apalagi ikan putih wan ma bote inton tahu ya bote inton tahu tamu ceramah pengolah hidung helo ya. Apakah te inton tahu jadi ilmu agama umur salamati alam yang saya sampaikan? Daripada itu mengundang imai ustad lalu tamos serlas apa taber yang do mahale ya patawal di pasambeli. Kenapa ini saya ulang dan saya ulang? Tujuan saya bapak dan ibu agar kita masyarakat desa Sukadamai insya Allah kembali kepada Allah
dalam ampunan. Wow, itu benar-benar mengamali ma'boti agama dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi bolo maaf wolo bapak dan ibu mau bisa lo agama botia memang pasti akan menyakiti orang. Tetapi wanu itu mamati pooyo todolo mo pooyo agama mamate menguta tau mengurula bola hepung penguatio agama bapak dan ibu ati olah agama mahemate sekarang bapak dan ibu bola mona ama ati rejum ati bolongo idi. Padahal itu bapak dan ibu tidak ada tapilo abadi dio yang kekal abadi di atas muka bumi ini. Semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kalau maaf Allah ketika ada kata-kata saya yang menyakitkan hati bapak dan ibu, tinggawan mulu tama busano latia, watia pun berdiri di sini pada malam hari ini saya tidak pernah publikasikan kepada bapak dan ibu. Wahai palabila, seandainya Allah tamate to suka damai, undang yami poliau, saya tidak pernah publikasikan, tetapi keluarga sendiri yang mempercayai saya berdiri di sini bapak dan ibu, sehingga dengan malam hari ini watiama kali yang keempat. Jadi malu tabosan. Jadi yang bololo politik atama pohile malu ya, karena kita manusia tinggal menunggu giliran bapak dan ibu. Pengundang pengapoli taweo ma bosan jamaah. Karena tidak lain dan tidak bukan bisa latih bapak dan ibu pasti bo agama. Tidak mungkin topate itu bom bisa lalu politik, ya. Jadi bomo toheta itu amalindo menghadap Allah itu pasti yang akan disampaikan oleh seluruh penceramah, cuma caranya yang berbeda-beda. Jadi karena hilang mahe patua, karena agama itu mau patu uti lo elatia, mau bisa lo agama mau opatu mau ngata atau tahu ya. Tetapi apa daya saya tidak mau tergolong, saya berusaha ya Allah, mudah-mudahan watia demi masuk ya Allah yang ditegur oleh Allah dari surat wal asri, semua manusia merugi. Saya ulangi lagi, semua manusia merugi ya, kecuali mereka yang beriman ya. Pada mereka setelah beriman lo ngamali timongolio, setelah lo ngamali ma'o mereka berwatawasau bil haq, nasihat menasihati, watawasau bil haq watawasau bis sabri, watia dia mohe negolong itu bapak dan ibu, sehingga berjata sama watia orang anggap ataupun tidak, orang menghargai ataupun tidak, bukan anda tujuan saya. Saya berusaha untuk Allah karena hidup ini singkat bapak dan ibu. Jadi tidak perlu kita beramal karena manusia. Koponiat yamato batanga bapak dan ibu itu beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Biar manusia menganggap remeh dalam menyampaikan agama seperti ini, jangan pernah hiraukan karena tujuanmu adalah ridho Allah, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Rasulullah yang termulia, terkasih, ada yang berniat akan membunuhnya, bahkan dilempari dengan berbagai macam kotoran. Apalagi buat Teh Yusuf tak paling mau kotor. Seandainya Teh Yusuf kamu berarti bapak dan ibu disandingkan dengan orang-orang yang berdosa, mungkin watia tak paling berdosa. Seandainya watia disandingkan dengan mereka yang mulia, mungkin saya lah yang paling hina bapak dan ibu. Jadi jangan mau sombong bapak dan ibu. Kajian tauhidi supaya lu haraga hormati to tahu. Kajian tauhidi bapak dan ibu sia supaya dia unenge mota nenge mai pandang enteng to tahu. Wal mupatat ala tauhidi bapak dan ibu. Talo kita talo patato Allahu Ta'ala, lo patato batangani lo patato Allahu Ta'ala. Lopatato Allahu Ta'ala di du'u batanga patalo wala batanga kongkonengi mo taningi mai pernah bisa sambungnya kalau makul yang memahe utama karena mahe patua hilang do kalau dulu melakukan ceramah mungkin sebagian besar ulut patua ulut iyo mah tapi sakit hati
Mulut teh mungkin pandang enteng dan meremehkan saya. Bote inton tahu selamat teh. Bote inton tahu. Jadi kalau maaf boleh, mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena walau itu tidak saling memaafkan satu dengan yang lain, Bapak dan Ibu, malah juga saat diwalil illahu la yajma'u dialami oleh almarhum akan bergentayangan ruh kita Bapak dan Ibu. Jadi dulu itu saling memaafkan satu sama lain. Sebelum itu memasuk melalui doa. Dulu itu sama-sama memasuk mola oleh salawati. Karena dikunci dari segala-galanya. Semua amalan sholatmu masih dipertanyakan diterima atau tidak. Zikirmu diterima atau tidak, masih antara dua, diterima atau tidak. Tapi begitu kita bersalawat kepada baginda Rasul, insya Allah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu patullah hilando insya Allah kita netralisir dengan benar-benar bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini jangan dianggap remeh. Mari kita bawakan dengan hati yang ikhlas, menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lahuli dah boleh lahuli nanti ya. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Hamando dengan perasaan insya Allah tak terasa mata kita pasti akan meneteskan air mata. Ulang dan ulang ini insya Allah Bapak dan Ibu dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan insya Allah dengan lantunan salawat tadi akan kita semua yang hidup di penghujung zaman ini mau tetap muda akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih insya Allah kepada keluarga yang berduka akan dianugerahi oleh Allah hati yang sabar, hati yang ikhlas dalam menerima ujian dan cobaan ini. Karena siapapun kita pasti akan mengalami nasib yang sama sebagaimana yang dialami oleh keluarga dan almarhum Muhtatamullah. Lebih-lebih insya Allah salawat yang kita lantunkan insya Allah akan mendapatkan, akan menjadi cahaya penerang kuburnya almarhum insya Allah. Yang di sana hati Allah bola tutuai mau tata mau dula. Tidak ada lagi anak yang bisa menolong beliau kecuali anak yang soleh. Tidak ada lagi keluarga sehebat apapun keluarga itu tidak akan pernah mampu menolongnya. Yang terbujur kaku sendiri di alam sana mau tata mula. Untuk itu Bapak dan Ibu kita berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Mari kita hitung satu persatu. Gusando Bapak dan Ibu, kita fokus kepada diri kita sendiri, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala noda dan dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Mulai yang dari batang ando, mulai yang dari papando, mulai yang dari alimamando. Kemudian kita fokus kepada almarhum insya Allah. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ila sahabati jama'in min al-anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلواته وسلامه عليهم أجمعين. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba ya Allah. Ya Allah, kami berlumuran dosa ya Allah. Ampuni dosa lo pikiran ilamiat ya Allah. Ampuni dosa akal dan pikiran kami ya Allah, yang sering berprasangka buruk terhadap orang lain ya Allah. Ampuni ya Allah dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa lisan kami ya Allah, dosa tangan dan kaki kami ya Allah, dosa hati-hati kami ya Allah, yang masih ada dendam dalam diri ini ya Allah, ada iri dan dengki dalam hati ini ya Allah. Ampuni ya Allah, jika seandainya Engkau tidak ampuni kami ya Allah, maka kami ya Allah akan termasuk hamba-hambamu yang merugi ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, yang terbujur kaku di alam barza sana ya Allah. Ampunlah dosa ayah kami, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang di alam barza sana ya Allah, mungkin sudah tulang belulang ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami kedua orang tua kami. Seandainya jamaah ini ya Allah ada yang masih memiliki orang tuanya ya Allah, masih ada ayahnya ya Allah, masih ada ayah kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah, berikanlah kesempatan kepadanya ya Allah untuk bertaubat sebelum mati, rahmat ketika mati ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah. Jika seandainya ada ibu kami ya Allah yang masih hidup ya Allah, berikanlah kesempatan umur panjang kepadanya ya Allah. Jika seandainya ada yang terbujur sakit ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, penyakit yang tidak akan meninggalkan penyakit lagi ya Allah. Dan mudah-mudahan kami semua ya Allah yang hadir ini ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami Allah untuk bertaubat sebelum mati, rahmat ketika mati ya Allah, sehingga kami mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami banyak menjalimi diri kami ya Allah, kami banyak menjalimi diri kami ya Allah, kami banyak menjalimi diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.